بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، والحمد لله الذي فرض الحج إلى بيت الله الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. Bapak ibu-ibu jemaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah terus menambahkan nikmatnya pada kita dan memudahkan seluruh hajat kita insyaallah. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan keluarganya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di bulan Zulqa'dah dan masuk bulan Zulhijjah. 2 bulan ini termasuk bulan haram. Haram melakukan maksiat dan dianjurkan untuk terus melakukan amal soleh, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan. Puasa, sholat, infak, sedekah dan seterusnya harus berbanyak zikir, doa. Berbeda dengan bulan-bulan lain. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan ini dengan minha arba'atun hurum. Antara bulan yang Allah ciptakan itu adalah 4 bulan haram, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas secara singkat karena waktunya tentang haji dan umroh serta kurban menurut 4 mazhab. Haji, umroh dan kurban menurut 4 mazhab. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji adalah kewajiban kita umat Islam. Bahkan dia bagian dari rukun Islam. Rukun Islam yang kelima. Kewajiban haji ini, Bapak Ibu sekalian, ada dalam beberapa ayat, di antaranya wa atimmul hajja wal umrata lillah, Al-Baqarah ayat 192. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hanya bagi Allah manusia berhaji ke Baitullah. Siapa yang kafir terhadap perintah ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kafir? Karena sepakat 4 mazhab. 4 mazhab sepakat. Kalau ada orang
tidak meyakini wajibnya haji, tidak meyakini sunnahnya umrah dan kurban, maka dia kufur. Khususnya ibadah haji. Ya, misalnya nggak wajib tuh haji, nggak usah lah. Kufur. Pada waktu itu dia keluar dari Islam. Seluruh amalnya, kalau kufur ini Bapak Ibu sekalian, seluruh amal baiknya puluhan tahun hilang semuanya. Kalau dia masuk Islam kembali dari nol. Oleh karena ini sepakat ulama 4 mazhab. Harus kita yakini haji ini adalah wajib. Yang kedua, kalau ada orang tidak melakukan ibadah haji karena malas. Kalau tadi karena tidak percaya, tidak yakin bahwa haji adalah kewajiban. Yang kedua ini dia yakin wajib, dia percaya rukun Islam itu ada, tapi dia malas, kikir, sibuk. Maka sepakat para ulama dia adalah berdosa besar, melakukan dosa besar. Telah melakukan dosa besar. Dosa besar ini tidak bisa diampuni hanya dengan istighfar. Astagfirullah. 1 juta kali pun belum tentu diampuni, karena dia dosa besar. Beda dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar itu harus diampuni dengan taubatan nasuha. Antara syarat taubatan nasuha adalah melaksanakan mengembalikan hak dosa yang dilakukan. Jadi kalau dia tidak melakukan ibadah haji, segera melakukan ibadah, baru selesai dosanya, baru terampuni dosanya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda pendapat para ulama. Apakah haji ini, ya sebelum pindah ke sini, dan menarik pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak melaksanakan ibadah haji karena malas, dia yakin wajib. Jadi kalau tadi mayoritas ulama dosa besar, tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, yang malas pun berhaji, pelit berhaji, sibuk, hanya dia tidak haji, lalu kemudian meninggal, dia berdosa besar. Dia kufur. Jadi bukan dosa besar, tapi kafir, keluar dari Islam. Oleh karenanya jangan tunda-tunda Bapak sekalian haji ini. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, itu dia kufur. Taraja kufur. Sama dengan orang meninggalkan sholat karena malas, kufur menurut mazhab Hanbali. Tapi yang disepakati tadi bahwa kalau dia karena malas, dosa besar, minimal dosa besar. Yang kedua, hukum ibadah haji ini, apakah dia segera atau boleh ditunda? Kewajiban ijma', wajib. Tidak ada yang bilang sunnah. Dan haji tidak bisa diganti dengan umrah, walaupun 1 juta kali umrah. Karena haji rukun Islam. Yang kelima, wajib, sementara umrah sunnah muakkadah. Nanti kita akan bahas hukum umrah. Nah, apakah haji itu kewajibannya segera, kayak sholat begitu, kapan azan langsung sholat, atau dia bisa ditunda? Terdapat beberapa pendapat. Ada 2 pendapat. Dari kalangan Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Malikiyah, wa arjahul qawlaini wal Hanabilah, dari Imam Abu mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki,
serta sebagian mazhab Hambali, yajibul hajja ba'da tawafur al-istita'ah wa baqiyat ash-shurut al-atiyah 'ala al-fawr fi al-'am al-awwal ay fi awwal awqat al-imkan. Haji itu 'ala al-fawr. Ada dua pendapat Bapak sekalian, ada 'ala al-fawr, yang kedua 'ala al-tarahi. 'Ala al-fawr itu adalah bahwa ibadah haji harus dilaksanakan segera mungkin, itu 'ala al-fawr. Kapan tercapai al-istita'ah? Kapan dia mampu? Pas dia mampu, pada saat itu segera dilaksanakan. Atau di tahun yang sama segera dilaksanakan. Karena yang membuat kita umat Islam boleh tidak berangkat haji itu kalau tidak mampu. Mampu di sini ada tiga macam: mampu membiayai haji, mampu perjalanan, dan mampu menafkahi anak yang ditinggal, keluarga yang ditinggal. Kalau tiga kemampuan ini sudah tercapai, pada saat itu dia harus, dosanya itu jatuh pada saat itu kalau dia tidak melaksanakan ibadah haji. Ini tiga mazhab jumhur ulama. Gak boleh tunda-tunda. Tahun itu dia mampu. Tahun itu dia sudah punya 60 juta. Ongkos saja sekarang berapa? 60-an ya? Ya sekitar 60. Dia sudah punya rumah, punya mobil pula. Ya. Tahun itu, maka tahun itu dia harus daftar haji. Kalau kita kan sekarang, zaman sekarang daftar haji. Kalau dulu langsung beli tiket berangkat. Dulu, karena nggak ada kuota-kuota. Kalau sekarang kuota ya daftar haji hari tahun itu. Berangkatnya cepat atau lambat ya tergantung pemerintah yang memproses. Kewajiban kita gugur. Makanya Bapak sekalian, pendapat pertama ini jumhur ulama ada tiga mazhab. Siapapun yang sudah mampu segera. Jangan sampai udah punya rumah, udah punya mobil, gak juga daftar-daftar. Ini dosa. Masuk dosa besar menurut jumhur ulama. Pendapat yang kedua, alat tarahi. Alat tarahi itu adalah boleh ditunda. Pendapat alat tarahi ini disampaikan oleh mazhab Syafi'i. Ya. Boleh ditunda. Ya, mazhab Syafi'i Muhammad al-Hanafiyah, wujubul haji ala tarahi wa laysa ma'nahu ta'yin at-ta'khir بل بمعنى عدم لزوم الفور ويسن لمن وجب عليه الحج أو العمرة بنفسه أو بغيره ألا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان مبادرة إلى براءة الذمة ومسارعة إلى الطاعة لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. Menurut mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Abu Hanifah, wajibnya haji itu alat tarahi, tidak pada tahun itu juga. Tidak harus pada tahun, boleh tahun berikutnya, tetapi tidak boleh diakhir-akhirkan. Tidak boleh ditunda-tunda. Tetap saja tidak boleh ditunda. Bal bimakna ada mulzumit faw. Cuma tidak ada pendapat ini mengatakan cuma tidak diharuskan pada tahun itu juga. Boleh tahun berikutnya, tapi jangan di tahun berikutnya ya. Itu menurut mazhab Syafi'i dan sebagian Abu Hanifah. Walaysa ma'nahu ta'yin ta'khir, tidak bermakna mengakhirkan haji.
Cuma tidak saat mampu itu, tidak harus saat mampu. Tahun berikutnya boleh. Kalau pendapat pertama, pada saat mampu itu, tahun itu harus segera melakukan, harus segera daftar. وهذا الرأي أولى ليسره على الناس وعدم الحكم بالتأثيم ولأن الأحاديث التي احتج بها الجمهور كلها ضعيفة والحج فرض سنة عند نزول السورة الإقرار كما حقق الشافعي. Untuk sebagian ulama penulis kitab ini pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, tidak harus tahun itu juga boleh, tahun berikutnya, untuk memudahkan manusia. Mungkin dia masih sulit daftar pada tahun itu, tahun berikutnya boleh, sehingga dia mudah. Tapi bukan mengakhirkan pendapat ini. Boleh milih waktu tahun berikutnya. Tapi kalau udah 10 tahun, udah punya mobil, punya rumah, nggak daftar-daftar juga, ya ini keluar dari tempat mazhab. Perlu salah ya sekali. Mohon ini yang belum kita sudah punya rumah, punya mobil, ya itu sudah mampu, ukuran sudah mampu. Kenapa? Bisa beli mobil masa umroh, haji dari sana. Ya. Beli rumah bisa masa haji nggak bisa? Nggak mungkin. Ya. Dan ini rukun Islam. Lalu kemudian sekalian, apakah haji itu sekali seumur hidup? Sepakat para ulama ya, berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa haji itu satu kali seumur hidup, tidak perlu berulang-ulang. Ya, berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Nabi hanya sekali umroh, sekali haji, 2 kali umroh, sekali haji 2 kali umroh. Itu pun disebut hujjatul wada, haji perpisahan. Haji perpisahan. والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر بأصل الشرع هو حديث أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله لكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قال 3 فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Nabi berkhutbah, wahai manusia, berhajilah kalian. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, apakah setiap tahun? Rasulullah SAW diam. Ditanya sampai 3 kali, apakah setiap tahun? Rasulullah SAW tetap diam. Lalu ketika pertanyaan ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Lau qultu na'am lawajabat." Kalau saya katakan iya, maka kalian jadi wajib setiap tahun. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW tidak mau kita setiap tahun haji, tidak wajib setiap tahun. Jadi berdasarkan hadis ini tidak wajib setiap tahun. Kalau kita pun berhaji 2-3 kali sunnah. Ini banyak yang maunya setiap tahun. Akhirnya yang nggak pernah haji nggak bisa, karena kuotanya udah penuh sama orang yang sudah berhaji berkali-kali. Mestinya pemerintah tegas, yang sudah pernah, kan ada datanya tuh, yang sudah berhaji nggak usah haji dulu, kecuali petugas haji. Baik yang pakai travel, haji plus, maupun yang biasa reguler. Jangan semua haji itu. Kasihan yang nggak pernah haji, 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun. Makanya baru lahir langsung daftar haji. Kan kasihan, ini nggak normal Pak. Sudah nggak benar 50 tahun. Karena berulang-ulang orang mereka. Akhirnya
mengambil kuota orang lain. Walaupun banyak uangnya. Tapi dahulukan, ini kan rukun Islam, dahulukan orang yang belum pernah. Yang berikutnya, adapun umrah, tikrarul umrah, la ba'sa inda Syafi'i wal Hanabila wal Hanafiyah. Kalau umrah boleh berkali-kali. Ya, menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Ya'tamir fi sanati miraran, setiap tahun umrah. Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Lianna Aisyah i'tamarat fi syahr marratayn بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. Ya, dalilnya dari Syafi'i, Hambali, Hanafi ini tiga mazhab ini bahwa umrah bisa berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha 1 bulan 2 kali berumrah. Itu dan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab yang wakariha al-Malikiyah tikrar al-umrah fi sana. Menurut mazhab Maliki makruh umrah 2 kali dalam setahun. Boleh setahun sekali, tapi kalau berulang 2 kali, 3 kali setahun makruh. Menurut mazhab Maliki. وقال النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. Menurut Imam An-Nakhai, ini Imam An-Nakhai ini adalah imam besar juga, ya, selain Imam Malik, Imam An-Nakhai. Ia mengatakan ya, tidak ada salafus saleh itu berumrah berkali-kali dalam setahun, cukup sekali. Dan Nabi tidak pernah melakukannya. Tidak lakukan sama Nabi. Makanya kalau umroh juga Bapak Ibu sekalian, yang tiap bulan umroh sekali setahun. Kalau sekali setahun itu khusyuknya juga beda. Ya Bapak Ibu, rindunya juga sama Ka'bah, sama Nabi juga beda. Jangan sampai kita berkali-kali umroh, akhirnya rindunya udah gak ada. Ya, jadi hambar berkali-kali, sini lagi sekali setahun boleh. Ya. Apa hukum umroh sesungguhnya? Apakah dia wajib atau sunnah? Nah, ini perlu saya bahas Bapak sekalian. قال الحنفية على مذهب على المذهب والمالكية على الأرجح القولين العمرة سنة مؤكدة مرة واحدة في العمر لأن الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang paling rajih bahwa umrah itu sanatan sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, bukan wajib, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang paling dicintai oleh Nabi. Kayak rawatib, soal sunat rawatib muakkadah. Kayak puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah, muakkadah. Nah, umrah itu kayak gitu hukum. Sunnah muakkadah. Bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Tapi tidak sampai wajib. Ini menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Makanya dalam hadis banyak sekali. Ini berdasarkan banyak hadis. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajju jihadun wal umratu tatawwu'." Haji itu adalah jihad. Adapun umrah adalah sunnah.
sukarela. Tidak berumrah boleh, berumrah boleh. Hadis riwayat Darqutni Baihaqi, walaupun ada yang mendhaifkannya. Ya. Ini pendapat Hanafi dan Maliki. Adapun pendapat Syafi'i dan Hambali, al-umrah fardun kal haji. Mazhab Syafi'i dan Hambali, umrah itu wajib seperti haji. Liqaulihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ayithnu bihima ta'minan wa muqtadal amru al-wujub. Wa li khabar Aisyah qalat qultu ya Rasulullah hal 'ala an-nisa'i jihad? Qala na'am jihadun la qital fi al-hajj wal umrah. Wa yadhharu li anna ar-ra'y ath-thani asahhu li dalalati hadhihi al-ayah wa li dha'fi ahadits al-fariq al-awwal. Wa dzakara al-Hanabila an Ahmad annahu laysa 'ala ahli Makkah umrah bidalil anna yaras kana yara al-umrah wajibah wa yaqulu ya ahli Makkah laysa 'alaikum umrah innama umratukum tawafukum bil bait. Wa rawa aidan an ata' li an rukn al-umrah wa ma'dhamuha bit-tawaf bil bait. Pendapat ini mengatakan umrah wajib itu pun sekali setahun. Sekali setahun. Dalil pendapat ini Syafi'i dan jadi tidak semua Syafi'i tetapi sebagian Syafi'i, al-adhhar yang paling nampak yang paling kuat, pendapat Syafi'i yang paling kuat, dan mazhab Hanafi Hambali umrah wajib berdasarkan surah Al-Baqarah 196 tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tetapi dia bukan bagian dari rukun Islam. Kalau haji rukun Islam. Nah, ada juga sebagian ulama tidak ditulis ini, yang dimaksud dengan umroh yang wajib itu adalah umroh yang berbarengan dengan haji. Umroh yang berbarengan dengan, makanya wa atimul hajja wal umrah. Kan ada haji bareng umroh kan, tamattu dan qiran. Maksudnya umroh itu bukan umroh di luar haji. Jadi wajib itu umroh ketika kita mau haji tamattu, wajib umroh ketika kita haji qiran. Kecuali haji ifrad, ya. Nah, kalau yang dari Madinah dulu, yang sekarang ini pasti haji tamattu. Haji tamattu harus. Makanya kalau dia batal umrohnya, makanya kalau apa namanya haji tamattu ini namanya ya tamatta. Tamatta itu bisa jalan-jalan dulu setelah umroh. Itu maksudnya tamattu ini. Dibayar dam. Ini ada masalah dam sekarang. Boleh nggak dam itu disembelih di tanah air masing-masing? Atau harus di Mekah? Tidak, harus di tanah suci. Ayo sekalian dirahmati Allah SWT, dari dulu semua mazhab mengatakan harus disembelih di tanah haram. Adapun kalau dibagi dagingnya ke negara-negara lain boleh. Hanya sebagian kecil yang membolehkan disembelih di tempat lain. Hanya sebagian kecil dari pendapat ulama yang membolehkan disembelih di tempat lain selain Mekah. Oleh karena itu kami di Majelis Ulama Indonesia menfatwakan, keluar fatwanya tahun 2025, dam harus disembelih di tanah suci. Bila disembelih di luar tanah suci tidak sah dam. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita orang Indonesia ikut Majelis Ulama Indonesia karena kita orang Indonesia, Pak. Sudah fatwa ulama.
Seluruh waktu itu datang hampir semua provinsi, Pak. Datang semua provinsi, semua kabupaten yang ada Majelis Ulama Indonesianya, dan semua ormas yang ada lembaga fatwanya kumpul di Belitung, Bangka, Belitung. Kami 3 hari atau 4 hari kumpul di sana, nginep di sana, di pesantren. Panas Bangka Belitung karena di bawahnya timah, jadi agak panas. Keluar fatwa itu tidak boleh dam dipotong di luar tanah suci, tidak sah. Fatwa Majelis Ulama. Dan itu fatwa seluruh ulama Indonesia. Nah, ini Bapak sekalian, berikutnya masalah kurban. Karena waktunya kita, kurban adalah menyembelih hewan kurban, sapi, kambing, onta, kerbau, untuk takarrub kepada Allah. Makanya kata kurban dari kata qariba, ya kurbanan, pendekatan. Jadi kurban itu artinya pendekatan diri kepada Allah SWT. Pendekatan diri ini apa? Mengorbankan harta kita sehingga tidak ada rasa pelit kepada Allah SWT. Tidak boleh. Tidak pelit, sayang 3,5 juta kasih orang makan begitu saja setahun sekali. Kurbanan, pendekatan diri kita kepada Allah supaya kita bisa mengorbankan harta kita itu orang lain karena Allah SWT. Dalil kurban ini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kautsar yang kita baca, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kalian dan berkurbanlah, wanhar kurban. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi memotong kurban itu bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Dan kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Maksudnya kurban. Surat As-Saffat 107. Dan hadisnya banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kurban. Hukum al-adhiyah, hukum kurban menurut para ulama. Ikhtilafal fuqaha fi hukum al-adhiyah. Hal hiya wajibatun aw hiya sunnah? Apakah kurban itu wajib atau sunnah? Berbeda pendapat para ulama. Adapun mazhab Abu Hanifah sendirinya, Abu Hanifah dan seluruh murid-muridnya berfatwa innaha wajibatun marratun fi kulli 'amin 'ala al-muqimina min ahli al-amsar. Kurban adalah wajib hukumnya menurut Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah. Seluruh mazhab Abu Hanifah, seluruh murid-muridnya, ada Hasan dan seterusnya, ada wajib, fardu ain. Ya. Wajib marratan fi kulli am, satu kali setiap tahun. Bagi siapa? Alal muqimina, tentu muslim balik yang mampu. Ya. Alal muqimina min ahli al-amsar, mereka yang mukim di satu daerah. Jadi kalau lagi musafir enggak ada. Menurut saya, dia harus mukim. Jadi, kita orang Indonesia, kurban Indonesia, mukim. Tidak lagi di Amerika. Alal muqimina min ahli al-amsar. Adapun selain Abu Hanifah, berarti Maliki, Syafi'i, Hambali, innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibatun. Dia sunnah muakkadah. Seperti tadi yang saya sebutkan, kayak umroh tadi sunnah muakkadah. Kayak sholat ba'diyah qabliyah yang sunnah muakkadah. Kayak puasa
9 Zulhijjah sunnah muakkadah. Kurban juga menurut 3 mazhab ini sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, tetapi tidak wajib. Akan tetapi kata 3 mazhab ini, wa yukrah tarkuha lil qadir 'alaiha, sangat tercela meninggalkannya bagi yang mampu menyembelih. Jadi bukan sunnah muakkadah, sangat tercela, dibenci oleh Allah dan Rasulnya bagi yang mereka sengaja tidak mau berkurban padahal yang mampu untuk menyembelih kurban. Wadzalika inda al-Malikiyah 'ala al-mashhur li ghairi al-hajj. Bima'na wal akmal indahum lil qadir an yudhi 'an kulli shakhsin inda adhiyah. Kalau menurut Maliki, Bapak-Ibu sekalian, dari mazhab Maliki, berkurban itu 1 ekor 1 orang. 1 ekor 1 orang. Di kulli shakhsin adhiyah. Fa in arada insan yudhha bi nafsihi an kulli man indahu man tajib alaihi nafaqatuhu jaza fil madhhab. Wa hiya dalam mazhab Syafi'i boleh 1 ekor kambing untuk 1 keluarga boleh. Kambing, sapi boleh di dalam mazhab yang lain. Sapi boleh ini sekalian untuk 7 orang. Sapi, kerbau, onta untuk 7 orang. Adapun dalil Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, kenapa wajib berkurban, wajib menyembelih kurban? Menurut dia berdasarkan hadis Nabi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa yang mampu menyembelih kurban lalu dia tidak menyembelih kurban, maka jangan masuk ke masjid kami. Berarti dia agama lain. Jangan masuk ke masjid kami. Berarti dia agama lain. Ini menunjukkan wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Tapi menurut jumhur tadi adalah sunnah muakkadah. Menurut jumhur ulama sunnah muakkadah bagi yang mampu menyembelih. Adapun Bapak Ibu sekalian, syarat berkurban ini, ya kalau sudah berniat berkurban, maka sudah niat kurban dan sudah menyiapkan, khususnya 10 awal Zulhijjah, tidak boleh lagi potong rambut, potong kumis, potong kuku dan seterusnya. Kayak orang berihram begitu ya, nggak boleh lagi. Syurutul adhiyah, ada beberapa syarat berkurban ini. Kadang orang nggak tahu sehingga ada yang tidak diterima kurban karena tidak sesuai dengan syarat. Yang pertama, yusratul ijabi adhiyah indal Hanafiyah atau sunnah indal a'immatil akharin al-qudratu 'alaiha, mampu melaksanakan kurban. Jadi dia mampu membeli sapi, membeli kambing. 1 kali sapi ber-7 dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, ngasih makan anak istrinya dia tidak mampu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, mampu di sini mampu dari dia punya uang lebih dari menafkahi anak istrinya, uang lebih dari menafkahi anak istri. Ini yang pertama, mampu.
syurut sihhatul adhiyah, salamatul haywan min al-mudhi bihi min al-uyub al-fahisyah. Tidak boleh berkurban dengan kambing atau sapi yang cacat, harus sehat, bahkan tandungnya tidak boleh rusak. Yang kedua, qaulut tadhiyati fi waqtin makhsus, berkurban itu harus tepat pada waktunya setelah Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13. Keluar dari itu maka sunnah biasa. Amal musafir, adapun musafir kalau laisa alaihi adhiyah karena Abu Bakar Umar kana la yudhiyan idza kana musafir. Dan menurut mazhab Maliki tidak boleh tidak, yang musafir tidak harus berkurban. Seperti disebutkan tadi, tidak harus berkurban yang musafir. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar dan seterusnya ketika mereka musafir tidak berkurban. Apakah anak kecil boleh berkurban? Alaihi al-udhiyah min malihi ala asah. Kalau dia punya harta sekali boleh berkurban. Ini barangkali sekalian hukum haji, umrah dan berkurban dalam satu pertemuan kita bisa selesaikan alhamdulillah 4 mazhab. Ya, inti-intinya saja yang kita bahas. Semoga ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi yang mau berkurban akan ada tadi hukumnya wajib ya, berdasarkan satu mazhab. Kalau bisa kita siapkan kurban. Kalau tidak bisa sendiri, bertujuh untuk potong sapi. Walaupun sapi 250 kg, beratnya tidak harus berat banget enggak. Tapi memang yang paling afdal yang berat, yang besar, yang cakep ya, karena ini yang kita persembahkan kepada Allah SWT. Allah tidak menginginkan daging dan darahnya, tetapi yang Allah inginkan adalah takwa kita. Dia melihat, Allah melihat takwa kita, keikhlasan kita, ketulusan kita, mengorbankan harta kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Berkurban Bapak Ibu sekalian, ini juga termasuk ibadah sosial. Bisa membantu saudara kita yang tidak bisa makan daging. Ya. Saya setiap tahun alhamdulillah mengajak kawan-kawan saya berkurban di Muara Gembong saya. Ya, dekat laut, semua rata-rata petani nelayan yang jarang makan daging. Padahal dekat, cuma 2 jam dari sini Muara Gembong. Ketika kita kasih kurban, masya Allah, berebut, terima kasih, kami setahun sekali makan daging. Rumah-rumahnya memang masih ada lantai tanah, buru-buru beli daging. Mereka makannya itu, tapi makannya setiap hari ikan, karena dekat laut. Jangan makan daging. Ketika berkurban di sana, itu lebih afdal di tempat-tempat orang miskin, sehingga mereka makan betul-betul dimakan. Jangan sampai kita berkurban tempat orang kaya, dagingnya dijual lagi. Ya, daging kurban yang dijual lagi kan lumayan, daging 150 sekilo. Nah, kalau bisa dia kurban itu dimakan oleh orang miskin, sehingga pahalanya bisa langsung kita terima ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali mungkin banyak yang akan ditanyakan karena terkait hukum. Silakan. Satu, ada lagi? Satu, dua, satu lagi. Ibu-ibu satu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana asalnya labbaik Allahumma? Labbaik Allahumma labbaik itu dari Nabi SAW. Nabi yang mengajarkan para sahabat, kalau berumrah dan berhaji, ketika
ketika sudah memakai pakaian ihram, ya, memakai pakaian ihram, maka disunnahkan bertalbiyah sepanjang melakukan manasik umroh dan manasik haji. Setelah pakaian ihram, niatnya juga begitu. Labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya. Kalau umroh saja, labbaik Allahumma umrah. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat, lalu niat, ya, mandi ihram, lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat pakai ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat labbaik Allahumma hajj wa umrah. Kalau umrah saja labbaik Allahumma umrah. Setelah niat itu disunahkan pakai sepatu, nggak boleh pakai peci, nggak boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Semuanya kita Pak, mudah-mudahan kita bisa berhaji dan umrah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini diajarkan oleh Nabi SAW. Maknanya itu luar biasa. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Ya, sesungguhnya pujian, sesungguhnya nikmat harta, kerajaan, kekuasaan, harta tahta dan sebagainya, laka wal mulk, hanya bagimu ya Allah. Kami tidak punya apa-apa. Semua ini milik Allah. Kita ini miskin, tidak punya. La syarika, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi talbiyah itu mentauhidkan Allah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan diikuti oleh sahabat sampai kita sekarang. Wallahu a'lam. Yang kedua, iya. Berapa? Lebih dari sepertiga. Dengan alasan untuk karyawan perusahaan. Ya. Memang kalau kita menyembelih kurban, Bapak Ibu, tidak boleh mengambil lebih dari sepertiga bagian kita. Dibolehkan kita mengambil bagian kita. Masya Allah, itu indahnya Islam. Jangan sampai kita nyembelih, kita juga nggak makan. Ya, boleh. 1 ekor sapi, kalau kambing itu, kalau 1 ekor kambing, boleh kita ambil pahanya, 1 atau 2 paha. 1 paha kaki, paha kanan. Boleh diambil 2, itu sudah maksimal banget. Jangan lagi yang berkorban ambil kepalanya, ambil ininya, tinggal jeroannya untuk orang lain. Ya. Ini berkorban atau ente makan sendiri. Ya, tidak boleh lebih dari seperti itu. Adapun untuk karyawan, kalau dia berhak untuk mendapat kurbannya, boleh. Jadi karyawannya juga bukan orang mampu, berhak mendapatkan daging kurban, boleh. Dari daging kurban kita itu. Yang dimaksud sepertiga tadi, ya tidak boleh lebih dari sepertiga itu untuk dirinya dan keluarganya. Kalau dari daging itu juga untuk dia bagikan ke karyawannya, berarti untuk orang, boleh. Boleh saja. Yang penting karyawannya juga orang tidak mampu, termasuk orang. Wallahu a'lam bishawab. Ibu Pak, ada lagi? Dari ibu-ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
agak cepat tadi saya. Kita kalau korban kami itu kan 20 kilo ada yang 50 itu. Apakah ada syarat khusus untuk korban? Ya, itu saya tangkap yang nomor 2, pertanyaan kedua. Ini untuk yang kita kalau korban di Indonesia kan penanggal itu nomor 2 apa gitu. Apakah ada juga itu karena dari melanggar syarat kalau korban yang untuk buku, Iya. lupa itu orang saya juga. Yang ketiga, tagihan kita banyak baca tagihan walaupun ya. Iya. Bagus tuh. Yang pertama, syarat kambing itu, ini saya tidak sempat di sini. Syarat kambing itu menurut jumhur, saya langsung jumhur ulama, tidak cacat, sapinya tidak cacat, sehat, ibu. Tidak cacat ini semuanya, ekornya sampai kepala, kakinya dan tanduknya tidak boleh ada cacat. Ya, karena kita persembahkan kepada Allah SWT. Sehat, ya, gemuk kalau bisa, jangan kambing yang sudah kurus mau mati, ya, sehat. Makanya yang dijual-jual itu sudah sehat. Saya lihat kambing-kambing sapi yang dijual itu sudah memenuhi syarat, rata-rata memenuhi syarat. Apakah kilonya tidak ditentukan? Ya. Tidak ada hadisnya sekian kilo kan. Zaman kita yang sekian kilo. Tapi kalau sudah sehat gemuk pasti tinggi kilonya. Cuma tidak boleh berkurban dengan anak sapi, anak kambing boleh. Ya, masih kecil anak kambing. Ya, ini bongsor kambing enggak. Tapi masih anak yang dimaksud sini adalah usianya belum memenuhi. Kalau sapi itu setahun lebih Pak ya, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kalau kambing 2 tahun, sapi 4 tahun. Ini yang tahu nih masalah perkambingan dan persapian. Ya. Usianya begitu, ada usia. Kalau dia masih kambing, misalnya kambing baru setahun, itu masih kecil kan? Ya, umurnya 2 tahun ke atas. Makanya tanya umurnya berapa? Sapi juga begitu, umurnya 4 tahun ke atas. Ya. Tapi ada yang kambing apa itu, ya sapi 3 tahun udah besar. 3 tahun 4 tahun. Apakah betina atau jantan? Sebagian besar ulama membolehkan betina. Sebagian besar membolehkan betina. Kalau sudah tidak ada yang jantan, tapi afdal jantan. Afdalnya jantan. Yang kedua tadi talbiyah. Talbiyah itu sunnah, tapi sunnah bagi mereka yang berhaji dan berumrah. Tapi kalau kita di Indonesia boleh nggak bertalbiyah? Boleh. Talbiyah itu zikir. Ya, talbiyah itu zikir. Cuma jangan kita berzikir apa namanya? Tiap habis sholat talbiyah, itu aneh. Nggak, bukan tempatnya. Lebih sekali. Boleh bertalbiyah sebaik Allah, baik. Kayak tadi itu saya, bapak ibu saya ajak talbiyah untuk apa? Untuk mengingat haji saja, untuk apa namanya? Merindukan dan tadi maksud utama saya itu suruh baca talbiyah tadi untuk mengetahui talbiyah itu seperti itu, mengajarkan lafaz talbiyah itu. Talbiyah itu apa sih? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Jangan sampai kita nggak ngerti talbiyah. Sehingga disampaikan boleh saja untuk mengajarkan talbiyah, boleh. Yang ketiga tadi apa? Melanggar itu ya, ternyata saya sudah ini bertahun-tahun menjadi pertanyaan ketika kita menyembelih, apakah harus menjaga tidak boleh potong kuku dan seterusnya. Sebenarnya ada 2 pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwa kalau kita sudah membeli kurban dan berniat kurban, ya berniat kurban, artinya berkurban tahun ini, maka dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh lagi memotong kuku, rambut dan seterusnya. Yang
tidak boleh itu rambut kuku. Apakah boleh berhadapan pakai ihram? Boleh. Nanti nggak boleh mandi 9 hari. Ihram itu kan nggak boleh pakai sabun mandi. Karena sabun itu bisa membatalkan ihram. Jadi dia tidak sama dengan ihram. Hadisnya itu kata Rasulullah SAW, kalau kalian berkurban, maka tidak boleh memotong kukunya dan memotong rambutnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya, pendapat pertama katakan kuku kita, rambut kita tidak boleh. Ya. Kalau sudah masuk bulan 1 bulan. Pendapat kedua, di sini maksudnya adalah kambingnya. Tidak boleh dipotong kuku kambingnya, rambut kambingnya, sapinya dan seterusnya, bulu-bulunya itu. Tapi ini pendapat kecil, lemah katakan. Wallahu a'lam, lemah katakan. Tapi pendapat yang kuat tadi pertama. Kalau lupa Ustaz, kalau lupa gimana? Apakah kita lupa ngomong hukum itu? Lupa kalau lupa tidak ada yang mengatakan batal. Ya, yang mengatakan batal. Korbannya tidak. Mungkin kurang afdol saja, bukan batal. Karena tidak masuk syarat-syarat kurban. Tidak sampai batal. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak kan? Cukup. Semoga kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk haji dan umrah, dan mampu untuk berkurban, insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.